Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Galang yang Denpasar. Di hari yang ke-7 di bulan Mei ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kita dalam bacaan, puji, dan janji. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk memujikan rap dari lagu pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas perkenan Tuhan kami ada dalam keadaan selamat. Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sedikit dari hal firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami dilayakkan untuk merenungkan hal firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama dari puji dan janji pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bacaan yang kedua dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa Dia senantiasa mendengar permohonan kita ke hadirat-Nya. Kita tahu bahwa Dia senantiasa mendengar permohonan kita ke hadirat-Nya. Judul renungan pada pagi hari ini saya berikan tema bahwa berdoa seturut kehendak-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita terbiasa hidup bergaul dengan Tuhan, maka kepekaan kita akan terlatih. Kehidupan rohani kita akan meningkat. Kita akan dapat membedakan mana hal-hal yang seharusnya yang tidak perlu kita lakukan, dan mana hal yang boleh kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Raja Daud berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Apabila kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, maka Ia akan menyatakan kehendak-Nya dan rencananya kepada kita juga. Oleh sebab itu, marilah kita membangun hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan mulai saat ini. Ketika kita memulai hubungan dan membangun hubungan bersama dengan Tuhan dan terus membangun rohani kita, maka di saat kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat sulit sekalipun, kita akan dapat mengambil keputusan yang benar, karena kita tahu kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan yang kedua, Rasul Yohanes membuat pernyataan yang luar biasa. Kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Yohanes mengatakan jika kita meminta menurut kehendak-Nya, Dia akan mengabulkan permohonan kita.
Dan kemudian jika doa yang berhasil berarti berdoa menurut kehendak Allah dan berserahlah kepada kehendaknya. Bagaimana kita tahu kehendak Allah di saat kita berdoa? Ketika kita tunduk pada kehendak Allah, marilah kita berfokus pada firman Tuhan. Maka Roh Kudus mulai berdoa di dalam diri kita dan melalui kita. Dia yang memperdayakan, memotivasi, dan memimpin doa yang kita naikkan. Salah satu kenyataan terbesar yang kita harus mengerti tentang doa adalah doa yang sampai kepada Bapa di surga adalah doa yang berawal dari surga. Roh Kudus yang kita kenal dan yang mengenal keinginan hati Bapa, lalu Roh Kudus menempatkan keinginan itu dalam hati kita dan kita menaikkan doa itu kepada Bapa di surga. Doa yang sampai kepada Bapa adalah doa yang berawal dari surga. Ketika firman Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus mulai berdoa melalui kita. Maka kita akan mendoakan apa yang merupakan kehendak Allah. Demikian juga Roh itu sendiri akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dan keluhan-keluhan yang tidak terucap sekalipun, Roh itu akan menuntun kita untuk menyampaikan sendiri kepada Allah Bapa di surga. Dan Allah sendiri yang akan menyelidiki hati nurani kita, mengetahui apa yang dimaksud oleh Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendaknya atau kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita baca Roma 8 ayat 26 sampai 27. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya jika Tuhan akan membimbing dan mengarahkan doa-doa kita. Dan kita akan berdoa menurut kehendak Allah, dan apa yang kita minta sampai kepada Bapa sendiri. Apa yang kita kehendaki menyatu dengan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mulai belajar untuk mengenal Allah itu sendiri, yang adalah firman yang hidup di dalam kebenaran Roh Kudus yang akan menuntun kita. Mari kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan dan belajar untuk menyampaikan apapun yang menjadi keluhan kita. Tuhan akan melihat hati dan kesungguhan kita di saat kita menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita kepada Bapa di surga. Karena Dia sendiri adalah Allah, Allah yang sempurna, yang memberikan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong dan membimbing kita di dalam apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu untuk belajar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami belajar untuk mencari kehendak Bapa di surga. Dan biarlah kuasa Roh Kudus akan menaungi kehidupan kami, sehingga kami sendiri ada di dalam Tuhan. Bapa, ajarkanlah kami untuk mengarahkan hati kami kepadamu, agar kami senantiasa hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini akan menuntun kami apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki hari Tuhan yang baru. Kiranya Tuhan beserta akan kita. Salam.